Ya malas sih, tapi teman tadi nge-share ke sini. Iya, saya ikutin itulah aja. kan. Terima kasih teman-teman yang sudah meng-share. Akibat share kalian, mereka langsung menanggapinya. Aduh, Oke, Bang Ajam sudah menyimak ya dari tadi ya? Sudah. Oke, Anda sudah akui bahwa umat muslim sekarang sudah mulai konser-konser, joget-joget, panggil-panggil nama Muhammad? Betul, saya akui. Betul. Mereka berseru-seru memanggil nama Muhammad, betul? Betul. Seperti bagaimana orang Kristen juga konser berseru-seru memanggil nama Yesus, betul? Betul. Sekarang saya tanya, apakah umat muslim yang melakukan ini itu sesat? Sesat. Sesat. Sederhana bukan? Sesat mereka, Iya, betul. teman-teman. Sesat. Sesat, penyimpangan itu. Penyimpangan. Umat Islam yang berteriak-teriak, bermusik-musikan sambil joget-joget, solawatan, penyimpangan. Berat, Bicara saudara. Bang Azam. Silakan geruduk. Penyesatan. Jadi ini banyaknya orang ini semua sesat semua. Sebentar, saya balikan dulu kamera saya. Berarti ini umat ini yang mereka nangis-nangis dan mereka didukung loh ini, Bang Azam. Mereka didukung Silakan. ini. Ya Allah, bergetar hatiku. Kalau aku baca komentar-komentarnya ya, bergetar hatiku ya Allah. Lihat nih ya. Kita baca komentar-komentarnya sebentar. Nih ya, nih. Kita baca komentarnya, perhatikan. Perhatikan. I love you Muhammadku. I miss you Muhammadku. Pertemukan kami yaumil akhir nanti Allah. Lihat nih. Perhatikan ya, kan? Langsung ke tema saja. Lu ini komentar-komentarnya. Yang masa kecilnya pernah pesantren kilat di tempat ngaji. Oh, baik, yang nanti saya reaksi itu video. Nih, sebentar nanti nih. Saya reaksi yang nggak ikutan nyanyi fix dia. Nanti saya reaksi videonya. Nanti saya reaksi. Saya videonya ya. Juga ya. Langsung merinding. Saya nonton video masa Edis. kecil yang bahagia, unyu-unyu. Kabar ini. Ya, terima kasih Edis. Terima kasih. Ngeri ini teman-teman ya. Ini Ajam sendiri mengatakan mereka ini sesat nih. Menyimpang itu. Menyimpang, saudara-saudara. Ya, saya berterima kasih juga dengan Edis karena telah mengangkat tema ini ya. Nanti saya reaksi. Kita naikkan satu muslim yang lain ya. Contoh misalnya Santi Malapurba, yuk. Biar kita konfrontir mereka. Karena satu muslim bilang sesat. Oke, Santi Malapurba. Menyimpang lah. Ya, silakan nyalakan kamera, Bu. Iya ya. Tadi sinyalnya berat, Bu. Payah. Sudah nyimak dari tadi ya, Bu ya? Ya, udah makan dah? Udah makan, saya sudah makan. Sudah. Bu Santimala, menurut Bang Azam, itu orang Islam yang berseru-seru kepada Muhammad, yang sholawatan itu sesat katanya. Gimana? Yang joget-joget, maksudnya yang joget-joget, ya, yang pakai diiringi keyboard, iya betul itu diiringi gitar. Sesat. Itu penyimpangan itu. Iya, betul. Ajarannya sudah lari dari ajaran apa? Rasulullah. Oh, berarti orang ini sesat berarti. Iya sayang, sesat. Kalau ada joget-joget saudara-saudara. Penyimpangan itu. Oh, timpang. Penyimpangan itu, Edis. Oke, penyimpangan. Oke, saya naikkan lagi ya muslim yang lain ya. Sebentar. Kenapa kok begitu, Dis? Sudahlah, ini udah 2 orang, udah sepakat sebenarnya, Dis. Anda tanya sama ulama-ulama. Oke, baik. Sepakat. Oke, kita pilih satu orang. Bu Santi Mala atau siapa? Satu lagi. Santi Mala atau official, kita ganti satu orang. Santi Mala. Oke, Bu Santi Mala ya, dia lagi makan. Sebentar Bu Santi Mala, kita naikkan lagi satu muslim lagi. Mohon maaf, kita naikkan satu muslim lagi. Kita mau konfirmasi ya, apakah ini sesat, penyesatan ya. Kita kasih naik ada Selfie Panjaitan. Selfie Panjaitan, nampaknya ini apakah dari lahir sudah muslimah atau seorang mu'alaf. Ya, Selfie Panjaitan, selamat malam. Halo? Selfie Panjaitan. Oke, baik ya, tidak merespon, kita turunkan. Kita naikkan sebentar ya. Kita naikkan berdua aja lagi selesaikan. Sebentar, kita naikkan satu muslim lagi untuk mengkonfirmasi dulu. Karena ini banyak muslim yang ketakutan ini. Kalau Ustadz sudah ngomong sesat, umat muslim pada ketakutan. Ayo silakan muslim yang lain ya, supaya ada semacam perbandingan ya. Perbandingan apakah benar yang dikatakan Azam atau tidak, gitu loh.
Kita kasih naik ada LV. Sebentar ya. Ini agak-agak ini LV Silrai. Oke. Cepatlah ini saya pun naik di sini karena di share sama kawan-kawan Anda. Nanti di frame Kita kasih naik selfie sama Edis kayak gitu framenya. Oke, LV, selamat malam, saudari LV. Selamat malam Mas Edis. Ya, RV Muslim. Ya, saya Muslim. Ya, sudah menyimak dari tadi RV. Ya, benar sekali. Mas Ya, Edis. coba silakan nyalakan kamera. Bentar. Sudah saya undang itu, silakan diterima. Oke. Ya, Kak RV, ini kan kita sudah nyimak dari dari awal nih. Komentar ya Mas Edis. Gimana? Ya Mas Edis, saya juga ikut komentar ya. Oke, Tentang silakan. yang tadi itu sebenarnya sudah menyimpang. Ajaran Islam tidak mengajarkan seperti itu. Itu mungkin ajaran yang berbeda. Waduh, buset. Berarti setuju dengan Ustadz Azam ya? Jangan panggil Ustadz lah, Anda ini Iya, gimana betul. sih? Karena Kita kan dalam sudah Islam tidak sepakat. mengajarkan seperti itu Mas Edis. Saya mau kasih tahu Mas Edis, jangan diambil yang seperti konser-konser salawat-salawat sambil berjoget-joget, itu tidak ada. Di dalam Al-Quran tidak mengajarkan seperti itu. Berarti mereka Yang itu menyembah Muhammad ya? Melakukan penyimpangan. Gimana sih? Jangan diganti-ganti diksinya. Iya, berarti seperti orang Itu, Mas Kristen Edis, menyembah tidak Yesus, mereka pun berlebihan. menyembah Muhammad, Ajaran setuju ya? dari mana? Bukan menyembah Nabi Muhammad, Mas Edis. Nabi Muhammad itu kan Rasul kami, Nabi terakhir. Oke, berarti Yang mengajarkan tidak mungkin. manusia yang memperbaiki. Oke, begini Bu RV, begini pelan-pelan, Dengar, Mas Edis. pelan-pelan. Saya Saya tanya dulu salah Bung satu. Azam ya. Bung Azam, Ya, oke. Yes. ada tidak manusia yang disembah? Manusia yang disembah ada? Ada. Manusia yang dituhankan ada nggak? Ya ada Yesus. Berarti Muhammad pun sebagai manusia, betul nggak? Muhammad manusia, Oh, benar. berarti ada kemungkinan nggak Muhammad itu juga bertuhan atau disembah? Ada sebagian sekte yang menyembah Muhammad ada. Nah, Sekte Islam ya. Sebagian sekte Islam itu menyembah Muhammad. Mereka mengatakan Allah dan Muhammad itu satu ada. itu. Ada sebagian sekte Apakah Islam Anda begitu sepakat bahwa mereka ini juga telah jatuh kepada penuhanan Muhammad? Iya, saya tidak kalau terkait dengan itu saya tidak tahu orang-orang yang berani. konser itu ya. Itu kan mayoritas ngikut-ngikut itu. Tidak berani, Iya, saudara-saudara. kita tidak berani. Di dalam Islam itu selektif, Edis. Kita tidak bisa menghukumi orang banyak karena kita tidak tahu Edis, apa motif yang melatar belakangi itu. Dalilnya begini, inna nahkumu bidzawahir wallahu ya'lamu bis-sarair. Sesungguhnya kami menghukumi sesuatu yang nampak saja. Allah yang mengetahui isi hati mereka. Oke, Mereka itu dari ikut-ikutan penampakan itu. seperti ini, Bung Azam, dari penampakan seperti ini, mereka berseru-seru, Muhammadku, dengarlah seruanku. Berarti mereka kan berseru-seru kepada manusia, kepada Muhammad, betul? Terus Itu musyrik nggak? berserunya dalam rangka apa dulu? Meminta? Ada yang dipinta, wahai Muhammad berikan Iya, saya ini. minta Itu lah, musyrik. minta supaya didengar sama Muhammad. Enggak, kalau mengirimkan doa seperti Allahumma Coba sholli ala isinya ya, Muhammad, itu kita ada dengarkan legalitasnya. isinya. Kita dengarkan isinya sebentar, Bung Ayo, Azam. oke, kita dengarkan ya. isinya. Baik, Kita dengarkan saya isinya. ikuti. Sebenarnya sebelahnya ya. Dengarlah seruanku, Muhammadku, aku rindu. dengarlah seruanku. Dia meminta Aku kepada rindu. Muhammad supaya seruannya didengar, betul? Berarti Kalau mereka untuk- sesat nggak? Kalau dalam mendengar seruan, Nabi Muhammad dapat mendengar. Dalilnya, inna sholatakum ma'rudhatun Berarti emang alayya. boleh yang dilakukan mereka. Aduh, tambah pusing Enggak, kalau lagi nih. menyampaikan seruan didengar, Rasulullah bisa dengar. Berarti Bisa. Muhammad mendengar seruan kaum muslimin. Mendengar. Nah, terus Dalilnya, kenapa mereka inna salah? sholatakum Kenapa Anda mereka ma'rudhatun. mempersalahkan mereka? Yang salah itu konsernya, yang salah konsernya, jingkrak-jingkraknya, musiknya itu yang salah. Berarti musik haram. sebenarnya tidak perlu seperti itu. Sebagian besar mengharamkan. Berarti Jangan nggak Anda sebentar. tanya saya. Berarti musik itu haram nggak? Sebagian besar yang merujuk kepada dalil haram. Berarti umat Yang muslim merujuk kepada umat muslim interpretasi. sebenarnya nggak boleh nyanyi. Begini, bedakan musik dengan nyanyi, bedakan musik dengan nyanyi.
Nyanyi itu syair kan? Muhammadku, Muhammadku. Oke, misalnya, berarti alat-alat musik haram nggak? Alat-alat musik? Nah, sebagian besar ulama mengharamkan alat musik merujuk kepada dalil. Yang lain berinterpretasi dengan ini dan begitu sehingga tidak mengharamkannya. Ini namanya jawabannya sangat diplomatis sekali. Iya loh. Seperti diplomat jawab dia sudah bertingkah. Bang Azam, nanti. Ini Bang Azam, menurut literatur agama Islam yang saya baca, musik itu haram pada hari-hari kepada akhir dalil zaman tekstual nanti. Begitu. Betul kan? Haram kan? Betul. Tekstualnya gitu. Oke, berarti sesuai dengan dalil, sesuai dengan hadis, musik itu haram nggak? Iya, kalau merujuk kepada tekstual dalil. Haram. Berarti umat muslim boleh nggak menyanyikan Indonesia Raya sambil boleh nggak? Kayaknya boleh. Siapa bilang boleh? Katanya musik haram. Pusing kan? Sebentar. Makanya saya bilang ada interpretasi di situ. Gimana sih? Oke lah, baiklah. Tapi begini, ketika saya mempelajari agama Islam memang Bang Azam dan Kak Ervi ya, begini. Yang saya temukan itu adalah memang umat Islam ini berada di dalam kebingungan yang nyata, berada dalam keraguan-raguan. Kenapa? Sebesar umat, sebagian besar umat mengatakan ini boleh, ya kan, konser boleh. Sebagian mengatakan oh tidak boleh, haram. Konser nggak boleh, nggak ada yang ngomong konser boleh, apalagi campur baur nggak boleh. Tidak boleh. Terus mereka ini semuanya sesat ini. Lah, terdiam kan? Gimana? Jingkrak, salto belakang nggak boleh. Yang terjadi perbedaan itu Edis dalam musiknya. Itu terjadi perbedaan dalam umat Islam, musiknya. Itu pun perbedaannya tidak mengeluarkan dari keislaman. Begitu Edis. Oh, berarti ini tidak keluar dari Islam, berarti masih termasuk Islam. Oh, itu tidak mengeluarkan dari keislaman. Artinya menyimpang tapi tidak mengeluarkan dari keislaman. Oke, baiklah. Gitu. Oke. Terakhir sebelum saya ke RV. Begini, Bang Azam. Kita kemarin sudah diskusi dan Anda pun termasuk umat Islam yang mengakui bahwa secara kaidah bahasa Muhammad itu di tengah-tengah umat adalah seorang rob, betul? Bisa dikatakan sebagai robbun, tapi artinya ada sesuatu yang dikaitkan kepadanya begitu. Jangan berarti Muhammad adalah rob, betul? Bisa dikatakan sebagai rob asal ada ada sesuatu yang bisa dikaitkan kepada istilah rob tersebut. Iya, tetapi Muhammad itu adalah robnya umat muslim, betul? Kok gitu sih cara pembahasannya nggak bagus lah. Ini kan udah mulai kan? Enggak, dia tidak bisa berdiri sendiri. Muhammad rob tidak bisa berdiri sendiri. Iya, di tengah-tengah umat Muhammad itu statusnya rob nggak? Bisa dikatakan sebagai rob. Iya, Muhammad itu rob. Bisa. Di tengah-tengah umat Allah rob juga nggak? Allah rob bukan umat Allah di tengah-tengah alam. Kalau untuk umat tertentu terlalu kecil. Iya, kita kan Allah kan tidak menjadi rob di tengah-tengah umat Kristen, betul nggak? Apakah Allah itu rob di tengah-tengah orang Kristen? Allah jangankan di tengah-tengah Kristen, di tengah semesta alam ini dia robnya. Iya, masalahnya ada yang apakah orang Kristen menjadikan Allah sebagai robnya? Begini, Anda menjadikan saya, Anda mau menganggap Prabowo presiden atau enggak, dia tetap presiden. Iya, presidennya di Indonesia. Dia tidak presiden. Anda ke Malaysia dia udah nggak presiden lagi. Betul? Iya, nggak di Indonesia. Walaupun ada sebagian orang tidak mengakui Prabowo presiden, dia tetap presiden. Apakah orang Malaysia menjadikan Prabowo sebagai presidennya? Begini ya, saya sampaikan ya. Sebuah kebenaran yang absolut itu tidak butuh kepada sebuah validasi. Iya, kita tidak berbicara mengenai kebenaran absolut. Kita berbicara mengenai apakah orang-orang menjadikan Allah sebagai robnya. Apakah semua manusia menjadikan Allah sebagai robnya? Allah tetap rob walaupun seluruh manusia, ada sebagian besar manusia tidak mengakuinya sebagai rob. Iya, makanya yang saya bahas, di tengah-tengah orang-orang tertentu mereka tidak menjadikan Allah sebagai robnya, betul? Betul. Nah, makanya saya bilang di tengah-tengah umat muslim menjadikan Muhammad sebagai robnya, betul? Tidak semua.
Iya, tapi sejatinya menurut agama Islam, umat muslim wajib menjadikan Muhammad sebagai Robnya, betul? Mestinya, tapi tidak semua mempraktekkan hal itu. Jadi tidak benar. Tetapi menurut agama Islam, sewajibnya umat muslim menjadikan Muhammad sebagai Rob, betul? Sewajibnya, oke, boleh, boleh ya. Dan juga umat muslim wajib menjadikan Allah sebagai Rob, betul? Iya, memang dia adalah Rabbul Alamin. Iya, berarti ada dua yang wajib dijadikan Robnya, betul nggak? Iya. Iya, makanya saya bilang Rob kalian ada dua. Bukan cuma dua. Kenapa Anda tidak kembangkan pertanyaan itu? Makanya begini, Bung Azam. Sekarang itu begini loh. Seandainya, ini enaknya saya bilang kan, Bung Azam, gini. Saya pernah bilang begini, Bung Azam. Seandainya Ustadz yang naik ke sini, ya, dia akan mengiyakan omongan saya, gitu loh. Makanya kenapa Abdul Somad, Adi Hidayat nggak berani naik ke channel saya? Kenapa? Karena akan mengiyakan. Macam-macam. Mereka nggak kenal Anda, Dis. Nggak kenal lo bagaimana? Bung Azam, dengar Bung Azam. Ketika saya bahas agama Islam, berapa yang nonton? 19.000 nih, 19.400 orang. Ketika Muhammad bahas agama Islam di TikTok, yang nonton 600 orang. Siapa? Loh, Abdul Somad ketika kajian di channel dia, tahu nggak berapa yang nonton? Nggak pernah saya lihat. Mentok-mentok paling-paling 800 orang, 1.000. Sedangkan saya ketika saya membuat kajian tausiah agama Islam yang nonton nih 19.000 orang. Jadi jangan bilang Abdul Somad gak kenal saya.